Nah, jadi habis sholat istighfar, subhanallah, alhamdulillah. Sebetulnya bukan saja itu aja, misalnya kita bisa lihat nih, kalau kita ketemu sama teman, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu udah zikir. Besok ketemu Sofi kita ngaji di Zoom ya, insya Allah, soft gitu, udah zikir. Atau misalnya kita ada orang muji kita, misalnya ada orang bilang sama kita, aduh, Pak Sofi itu matching terus sih. Nah, kita jawab alhamdulillah, mudah-mudahan matching terus. Itu zikir. Jangan kita berarti ada orang bilang, Mas Sofi itu matching terus. Enggak kok. Apa lu jangan bercanda gue deh. Gak bisa begitu. Bilang aja alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan begitu. Terima kasih doanya. Kan enak. Daripada kita bilang, wah, ada-ada aja Tat. Gitu. Nggak boleh begitu. Bilang aja alhamdulillah. Kan jadi doa kan. Ya, amin. Ada ayatnya loh, ucapan itu doa loh. Nanti kita lihat tuh, ucapan itu doa. Baik, saya teruskan lagi. Jadi zikir ini, kenapa pentingnya? Satu, orang yang banyak zikir tasbih ini akan satu, Allah berselawat. Bayangin, Allah aja berselawat. Apa maknanya Allah berselawat? Allah ngampuni dosa-dosa kita semua. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua, Allah katakan, yang kedua, malaikat mendoain kita. Masya Allah. Luar biasa. Malaikat mendoain kita agar kita selamat, kita, keluarga kita. Jadi orang yang beriman itu didoain malaikat. Nanti ada ayatnya nanti. Ingatin saya aja, yang mana? Yang Pak tadi ada ayat berapa? Nanti kita buka ayatnya itu. Malaikat tuh mendoain kita loh kalau kita banyak ingat Allah, beriman, taubat itu. Nah yang keempat apa ya? Yang ketiga, apa yang ketiga? Allah keluarkan kita dari kegelapan hidup pada cahaya yang terang. Tadinya kita hidup di dunia ini kayaknya bingung, putus asa, coba dia kalau hanya sedikit. Nanti Allah akan berikan hidupmu terang, gelap-gelapnya dihilangin. Yang keempat, Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Allah sayang ke kita. Kalau Allah sayang sama kita, insya Allah kita diselamatkan Allah, keluarga kita, anak kita, cucu kita, mantu kita. Nah, yang kelima, apa yang kelima? Kalau orang banyak zikir tasbih ini, Allah katakan kalau kamu yang kelima apa? Yang kelima, Allah nanti mengucapkan salam kepada kita di hari kiamat, nyambut kita. Begitu kita masuk surga, selamat ya, ini rombongan Sofi ya, di Bandung ya. Iya. Alhamdulillah. Mana? Sob, lihat dulu Sob, yang ngaji di Zoom sama Ustaz Najam, udah masuk semua nih. Amin. Bapak Sofi, ototin satu-satu. Oh, udah masuk. Luar biasa itu. Allah cuma mengucapkan salam, selamat kepada kamu. Dan yang keenam, apa yang keenam? Kalau orang banyak zikir itu, apa Allah katakan yang keenam? Kalau yang keenam Allah katakan, Allah berikan pada kamu pahala yang mulia. Nah, makanya kan kita sekarang kan nggak kemana-mana. Ya udah kita banyak zikir aja, banyak zikir, banyak tasbih. Kalau sholat, sholat 5 waktu, sholat tahajud, waduh berkah sekali. Nah, kemudian doanya yang paling bagus, apa doanya menghadapi COVID ini? Doa paling bagus adalah surat 2 Al-Baqarah 286. Surat 2 Al-Baqarah 286. Mak Moni Suhartini. Surat 2 286. Al-Baqarah terakhir aja Mbak Moni. Ya. Nah, Mbak Moni pencet dulu itunya, mute-nya Mbak Moni. Mute-nya belum dipijit. Mute-nya Mbak pencet. Ya. Tekan layar, nanti apa namanya itu, mute-nya pencet, nanti nilai lagi. Nah, Pak Ibu bisa ngomong. Ada di depan itu. Tekan layarnya dulu, nanti keluar ada mute di bawah itu merah warnanya. Ibu tuh tekan aja. Ya, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mak Moni, insyaallah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa,
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Jadi doanya kita tadi kan kita doa habis sholat, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana. Antam wa'funa wa filana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa kami kalau kami salah. Ya Allah, kalau kami ada dulunya, mungkin ada kami kurang, ada kami dosa besar atau dosa kecil. Jangankan kau uji kami nggak mampu. Karena kau bebankan beban yang kami tidak kuat untuk memikulnya beban itu. Sayangilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Kami berlindung kepada orang-orang kafir. Ini ayat bagus sekali. Nah, ini langkah kita dalam rangka kita menghadapi COVID-19 ini. Jadi ini yang keberapa? Yang kelima ya? Keempat. Yang kelima. Iya. Ya, yang kelima. Nah, sekarang yang keenam, apa yang keenam yang kita lakukan supaya kita menyelamatkan diri kita, keluarga kita, anak cucu turun kita. Yang keenam, apa yang keenam? Infak sedekah. Infak sedekah itu nggak jauh ke orang tua itu utama, orang tua mertua utama itu. Yang kedua saudara susah, yang ketiga baru anak yatim, fakir miskin, dan yang keempat jalan orang-orang di jalan Allah kayak misalnya marbot masjid, imam masjid, masjidnya, musolanya, atau guru-guru TPA itu. Nah, kenapa kita katakan infak itu? Karena infak itu nolak bala. Ngasih orang tua itu jalan Allah itu, nolak bala itu. Nah, coba kita lihat suratnya 2195. Surat 2195. Ibu JP. Ada Ibu JP enggak? Prasanti. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasanti. Surat 2195. JP itu apa sih JP? Prasanti Pak nama saya. Maaf, saya dipanggil sama teman-teman JP Jengperas. Baik ya. Nanti kalau tiba-tiba mati, tinggal ditekan lagi, ada start itu tekan lagi ya. Karena 40 menit kita nanti start lagi aja. Baik, silakan Bu JP. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi infakkanlah hartamu di jalan Allah supaya kamu tidak menjatuhkan dirimu dalam bahaya. Jadi kalau kita nggak infak itu bahaya, banyak bahaya. Dan saya mengalami itu. Waktu masih kerja Departemen Agama dulu, dapat rezeki ya segini, salah itu. Ya, kalau dapat rezeki itu harus kita terima, kasih. Berani terima, berani ngasih. Pandai terima, pandai ngasih. Itu namanya terima kasih. Kalau bahasa Inggrisnya getting, giving. Nah, dulu saya nggak begitu. Kalau terima, udah dapat gajian, segini mana cincin. Dapat rezeki segini mana cincin. Nggak pernah ngasih orang tua, nggak pernah ngasih saudara, nggak pernah ngasih anak yatim. Benar, saya banyak musibahnya. Pernah mobil saya berguling-guling. Udah mobil berguling-guling, kita udah nabung, udah tabungan 3 tahun habis, masih kurang juga. Mertua marah-marah lagi, anak sakit-sakit terus. Saya bilang apa salah saya ini? Korupsi enggak, mengganggu orang enggak, udah sholat,
udah di tahajud, lagi ada maunya tahajud. Nah, saya buka tengah malam di Quran nih. Buka tengah malam nih. Salatlah, infaklah. Masya Allah. Kalau barangkali ini kebetulan aja ini. Saya lihat, ya Allah kalau sebelah kanan nanti kau katakan itu juga isinya. Malam kedua ini tak habis tahajud. Salatlah, infaklah. Masya Allah. Oh itu lagi. Nah akhirnya saya bilang pokoknya malam ketiga, kalau habis malam ketiga saya tahajud nanti ternyata itu juga, insya Allah di situ kesalahan saya. Begitu saya buka malam ketiga, malam ketiga dibuka nih, habis tahajud, baca Fatihah, ya Allah. Buka, infaklah kamu, lapang maupun sempit, senang susah, ayah miskin. Mulai dari situ saya, cegih. Apa kita beli cigar-cigar masuknya apa? Cukur. Makanya benar nggak ada orang jatuh miskin gara-gara sedekah. Tidak ada. Itu benar itu. Nah, cuman orang asal berani aja. Padahal ngasihnya juga jauh-jauh kok. Orang tua dulu kok. Saudara dulu, yatim. Coba kita lihat ayatnya. Surat 2, 261. Oh, surat 2, 215. Surat 2, 215. Profesor muka 25 tahun. Oh gitu sih, udah profesor bukannya 25 tahun. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Coba lihat, nggak jauh-jauh kok. Jangan kita pikir kalau infak itu kemana-mana, nggak jauh-jauh. Nah, cuman masalahnya kan kita mau nggak itu aja. Kalau kita mau, Allah katakan, ada orang nanya ke Nabi Muhammad, kalau aku infak itu kemana aja ya Rasulullah? Rasulullah belum jawab pada waktu itu. Akhirnya turun ayat ini. Wahai Nabi, kalau kamu ditanya orang infak mana saja? Orang tua. Orang tua termasuk mertua. Termasuk mertua loh. Ada kadang-kadang orang di Jakarta sih, teman kalau di Bandung sih enggak. Sama orang tuanya baik banget. Giliran sama mertua, diomongin tiap hari. Ya Allah, mertua gue itu katanya. Ya campur urusan gue katanya. Ya Allah, jangan begitu. Kenapa? Yang kita ambil itu siapa? Anaknya mertua. Jadi orang tua kita berjasa, mertua juga berjasa coba. Yang kita ambil coba anaknya mertua coba. Hidup membesarkannya mertua, melahirkannya mertua, nyekolahkannya mertua. Kita udah ketemu gede aja itu. Udah ketemu gede kita ambil ke rumah kita ikat ke rumah kita coba. Nah, kalau kita jahat sama mertua, waduh, nutup rezeki itu. Jahat sama orang tua, apalagi. Nah, jadi Nabi Muhammad bilang, infaklah kamu di jalan Allah itu ke siapa? Orang tua, masuk mertua. Siapa lagi? Saudara yang susah. Saudara kita, adik kita, om kita, ipar-ipar kita. Biar iparnya resek juga, udah ceger-cegerin aja. Jangan kita bilang, wah ipar gue tuh empatnya resek semua. Ya udah resek, nggak dikasih lagi, ya tambah resek lagi. Terusnya resek, ceger-cegerin aja. Nanti hilang, kalau diceger-cegerin nanti reseknya hilang. Saya tanggung jawab, pasti. Tapi harus diceger-cegerin. Berarti 3 ceger itu sedekahin. Nah jadi nggak jauh-jauh. Jadi jangan kita pikirin infak sedekah itu kemana, gitu nggak jauh-jauh. Kita lihat yang pertama orang tua mertua.